Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Kak Git akan membahas materi dan contoh soal tentang menyusun persamaan kuadrat. Jadi, untuk menyusun persamaan kuadrat itu ada dua rumus yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah X kurang P dikali X kurang Q sama dengan 0, dengan P dan Q-nya itu adalah akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Dan yang kedua adalah X kuadrat dikurang P tambah Q X lalu ditambah P kali Q. P ditambah Q di sini dikenal dengan jumlah akar-akar dan P kali Q di sini dikenal dengan hasil kali akar-akar. Contoh soalnya seperti ini, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 dan minus 2 adalah berarti ini P-nya gitu ya. P-nya adalah 5 dan Q-nya adalah minus 2. Kalau pakai cara yang pertama, berarti jadinya gini, X dikurang 5 ya dikali X dikurang minus 2. Ya kan? Ini sama dengan 0. Nah, ada min ketemu min di sini berarti jadinya plus X kurang 5 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Kalau udah dikaliin satu-satu berarti jadinya X kuadrat minus 5 dikali X berarti minus 5X. Lalu X dikali 2 berarti plus 2X. Oke, lalu minus 5 dikali 2 itu jadinya minus 10 sama dengan 0. Nah, ini bisa disederhanakan ya, minus 5 ditambah 2 berarti hasilnya minus 3. X kuadrat min 3X kurang 10 sama dengan 0. Oke ya, berarti jawabannya adalah yang B. Kalau mau pakai cara yang kedua, itu juga bisa. Berarti langkah pertama kita hitung dulu jumlahnya, jumlah akar-akar. Berarti 5 ditambah minus 2. Ya kan? Kan akar-akarnya 5 sama min 2. Jadi 5 ditambah minus 2. Ini hasilnya adalah 3. Lalu yang kedua, kita hitung hasil kalinya. Berarti 5 dikali minus 2. 5 dikali minus 2 itu sama dengan minus 10. Nah, dimasukin ke sini. Berarti pertamanya adalah X kuadrat. Yang kedua ya, ini X kuadrat. Lalu dikurang, gitu kan? Dikurang nih jumlahnya. Jumlahnya tadi adalah 3. Berarti 3X. Oke ya. Minus, terus hasil jumlah, ada X-nya jangan lupa. Lalu ditambah, oke. P kali Q-nya, hasil kalinya adalah minus 10. Berarti di sini minus 10 sama dengan 0. Plus ketemu min. Jadinya min. Berarti X kuadrat dikurang 3X dikurang 10 sama dengan 0. Oke, sama kan? Jadi ada dua rumus yang bisa digunakan untuk menyusun persamaan kuadrat. Oke, kalau soal yang sebelumnya kan gampang tuh, udah diketahui akar-akarnya berapa, jadi tinggal dimasukin ke rumus. Nah, gimana kalau akar-akarnya itu yang sebelumnya belum diketahui? Contohnya kayak soal ini. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Jika x1 lebih besar dari x2, buatlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2x1 dan 2x2. Dari soal ini, kita bisa tahu bahwa P-nya itu adalah 2x1. Gitu ya. Sedangkan Q-nya adalah 2x2. Yang jadi masalah, x1 sama x2-nya belum ada. Cara pertama untuk kerjain ini berarti kita harus tentuin x1, x2-nya. Kalau ini bisa difaktorisasi, faktorin aja untuk menentukan nilai x1 dan x2. Dan kebetulan ini tuh bisa difaktorisasi ya. Berarti 2x kuadrat dikurang x kurang 6 sama dengan 0. Kita cari x1 dan x2-nya pakai metode pemfaktoran. Ini difaktorin tuh jadi 2x tambah 3 ya dikali x kurang 2 sama dengan 0. Berarti dari yang di sini kita dapat x-nya sama dengan minus 3/2. Yang di sebelah kanan berarti x-nya sama dengan 2. Nah, karena x1, mana tadi? X1 lebih besar dari x2, berarti di sini x1-nya adalah 2 dan x2-nya adalah minus 3/2. Oke, berarti kita bisa dapat P. P itu 2 kali x1 kan? Berarti 2 kali 2, yaitu 4. Dan Q-nya itu berarti 2 kali minus 3/2, ya kan? 2x2. Maka Q-nya adalah minus 3. Kalau udah, kita hitung si P plus Q-nya, itu berarti 4 ditambah minus 3,
itu berapa? 1 ya. Dan P kali Q-nya itu berarti 4 dikali minus 3. Ini sama dengan minus 12. Nah, kita masukin ke rumus untuk membuat persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat dikurang P tambah Q, ini X, ditambah P kali Q sama dengan 0. Berarti ini X kuadrat, ya, dikurang, ini P tambah Q-nya 1 nggak usah ditulis, berarti min X aja, terus P kali Q-nya, ini minus 12 ya. Gini, sama dengan 0. Nah, plus ketemu min ya, berarti X kuadrat dikurang X kurang 12 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya itu 2x1 dan 2x2. Kemudian, cara lain untuk mengerjakan soal ini, itu bisa pakai rumus jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akar. Jadi, setiap ada persamaan kuadrat, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, ya, dia punya akar-akar x1 dan x2, maka x1 ditambah x2 itu rumusnya adalah minus b per a, kayak gitu. Sedangkan untuk x1 dikali x2-nya itu sama dengan c per a. Nah, dari persamaan kuadrat, 2x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 0, kita bisa dapat bahwa a-nya adalah 2, b-nya sama dengan min 1, dan c-nya sama dengan minus 6, gitu kan? Otomatis untuk x1 ditambah x2 itu sama dengan minus b per a, berarti min 1 per 2. Min ketemu min plus ya, berarti jadi 1 per 2. Sedangkan untuk x1 kali x2 itu sama dengan c per a, c-nya adalah minus 6. Oke, per a-nya adalah 2. Min 6 dibagi 2 itu sama dengan minus 3. Nah, kalau udah, kita cari si P plus Q-nya. Tadi kan P-nya 2x1 dan Q-nya 2x2. Berarti gini, 2x1 ditambah 2x2. Nah, 2-nya saya keluarin nih, karena sama kan. Berarti di dalam kurungnya jadi x1 ditambah x2. Kita udah dapat tadi, x1 ditambah x2 itu adalah 1 per 2, ya kan? Berarti 2 dikali 1 per 2, nah hasilnya adalah 1. Kemudian cari P kali Q, ya kan? Berarti 2x1 dikali 2x2. Kalau dikali ini berarti jadinya 2 kali 2, yaitu 4. 4x1, x2. Nah, x1 kali x2-nya tadi apa? Minus 3, ya kan? Berarti 4 dikali minus 3 sama dengan minus 12. Nah, kalau udah masuk ke persamaan yang x kuadrat dikurang P ditambah Q, X gitu, ditambah P kali Q sama dengan 0. Berarti di sini X kuadrat dikurang P tambah Q-nya 1, berarti 1X ya. Ditambah minus 12. Nah, sama kan? Jadinya X kuadrat dikurang X kurang 12 sama dengan 0. Nah, kurang lebih seperti itu caranya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.